Sampai 10 menit ke depan, Kak Haji akan memberikan sapaan awal dan sekaligus menerangkan kepada kita semua tentang event kita yang pertama ini. Ya, kita berharap guru-guru Indonesia bukan saja guru-guru yang konsumtif terhadap lagu anak-anak yang sudah ada, tapi karena zaman terus berubah, kita berharap kita mengambil peran untuk terlibat secara aktif berkarya. Ya, seperti apa SCLA itu? Meskipun saya harus katakan di awal, teman-teman, bahwa webinar ini bukanlah pengganti SCLA yang sesungguhnya. Ya. Tentu saja tidak bisa kita gantikan semua aktivitas workshop produktif di dalam format SCLA. Oh ya, kalau ada teman-teman yang bertanya, apa sih SCLA? Kemarin ada yang bertanya begitu ya. SCLA adalah Sekolah Cipta Lagu Anak Indonesia yang kita dirikan bersama kawan-kawan para pecinta dan pencipta lagu anak di Yogyakarta, yang hingga hari ini dalam perjalanan sejak tahun 2015 sudah tercipta lebih dari 400 lagu anak-anak oleh para penggiat pendidikan anak-anak di seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Baik, Kak Haji siap ya? Saya serahkan sekarang kepada Kak Haji untuk menyapa teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, ketemu lagi bersama Kak Haji Syafa. Kalau sudah pernah ketemu, kalau belum ya selamat bergabung di acara yang luar biasa yang pertama kali kita lakukan semenjak pandemi. Yang hari ini kita akan belajar tentang filosofi and educational value of children's songs. Kalau bahasa mudahnya itu ya makna filosofi dan nilai pendidikan dari lagu-lagu anak-anak. Oke ya? Yang pasti selamat bergabung buat yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya, pokoknya luar biasa. Oke, selamat datang di Philosophy and Education Value of Children's Songs. Yang bersama hari ini Kak Adi Kitana dan tim SLA Indonesia. Dan sekali lagi, webinar ini tidak menggantikan SLA offline-nya ya. Insya Allah nanti bersama waktu kita juga akan adakan offline-nya bersama-sama. Acara hari ini didukung luar biasa oleh STPI dan juga SPA Indonesia yang alhamdulillah di tahun ini sudah berkhidmat selama 35 tahun lamanya. Dan yang pasti juga Sekolah Cipta Lagu Anak SLA. Dan jangan lupa ya Bunda semuanya, acara pertama kita ini ada diawali di hari ini tanggal 14 Juni dengan materi yang sudah saya disebutkan, mengembalikan visi lagu anak, memahami nilai edukasi lagu anak, basic skill mencipta lagu anak. Dan ayah bunda semua nanti yang pengen mengikuti untuk acara berikutnya, silahkan registrasi di acara yang kedua nanti di 21 Juni 2020 di channel yang sama, di Interskill hari ini juga, dengan materi yang sangat luar biasa, di Introduction to Creating Children's Songs, sebuah pengantar membuat lagu anak-anak. Dan ada event yang ketiga, Becoming an Education Children's Songs Creator. Nah, ini akan dibersamai lagi nanti kompak. Ada Kak Adi Kitana, ada Mas Pandan, dan saya sendiri dengan teknik melagu syair, mencipta lagu berbasis gerak dan juga aransemen musik pada lagu anak. Nah, nanti silakan yang belum registrasi, silakan registrasi di nanti untuk 30 Juni 2020. Itu informasi sementara ya Bunda semuanya. Bagi yang belum hadir atau yang belum bergabung, silakan bergabung. Bagi yang sudah bergabung, selamat bergabung. Sekali lagi, acara hari ini didukung sepenuhnya, luar biasa, oleh kampus STPI, kampusnya guru kreatif, dan juga SPA, Silaturahmi Pencinta Anak, salah satu yayasan pencipta para trainer dan motivator anak di Indonesia. Inilah profil narasumber kita, seorang yang luar biasa, trainer senior Yayasan SPA Indonesia, dan luar biasa pokoknya kita sambut bersama-sama. Inilah Kak Adi Kitana. Tepuk tangan. Oke, mohon maaf, suara Kak Adi tadi sempat hilang ya?
Tadi Kak Adi menyampaikan tentang sejarah musik ya, slide-nya Kak Pandan yang share, bahwa musik ini lahir dalam perjalanan kehidupan manusia sejak awal peradaban, sejak zaman Pharaoh hingga zaman modern sekarang ini. Ya. Fakta sejarah menunjukkan para jenius juga hadir bersama kehidupan bermusik. Mereka sangat dekat dengan musik. Oleh karenanya banyak tokoh-tokoh sejak para filosof di masa Mesir, Yunani, mereka sangat menekankan pentingnya pendidikan musik sebagai penyerta di dalam pembentukan karakter manusia. Pengaruh musik dalam kehidupan, menurut Plato, mengatakan bahwa musik bertujuan membentuk manusia yang bermoral tinggi. Mereka menjadi orang-orang yang tahu tentang keindahan. Masyarakat yang memandang musik dilihat sebagai masyarakat yang memiliki integritas tinggi. Mereka yang memandang musik hanya sekedar hiburan semata, sebagai alat bersenang-senang, serta hanya sebagai media untuk mabuk-mabuk. Ya. Mereka disebut sebagai masyarakat yang bermoral rendah oleh Plato. Selanjutnya Plato dalam bukunya Dialog-Dialog pernah juga berbagi kepada kita tentang musik ini. Irama dan harmoni, kata dia, meresap sangat kuat di dalam jiwa manusia. Maka dengan dasar pendidikan musikal, katanya, seorang anak akan lebih mudah mengerti dan membedakan mana kekurangan dan kelebihan karakter dan perilaku manusia yang lainnya. Kemudian Al-Ghazali pernah juga mengatakan kepada kita, seorang filsuf atau pemikir Islam yang sangat terkenal di zamannya, bahkan hingga sekarang kita kenal, ya. Beliau mengatakan barang siapa yang tidak tergetar hatinya di musim bunga oleh kembang-kembangnya yang bermekaran, serta musik dan alunan nada-nadanya, sungguh fitrahnya telah mengidap penyakit yang parah dan sulit disembuhkan. Teman-teman sekalian, ayah bunda, lalu ada beberapa, sebelum kita masuk ke materi yang lebih praktis, kita tadi berbicara 3 materi yang sudah disampaikan Kak Adi menjadi target kita hari ini adalah beberapa pertanyaan filosofi. Yang pertama, mengapa sih ada musik? Ya, secara fitrah, ya, manusia itu adalah makhluk yang mencintai keindahan. Fitrah ini hadir langsung dari Sang Pencipta, karena dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Allah itu maha indah, dan Allah suka keindahan. Maka keindahan yang lahir bersama fitrah manusia itu mendorongnya untuk mencintai sesuatu termasuk suara yang indah. Kalau kita lihat secara naluri alamiah, anak-anak pasti suka mendengar lagu. Dan yang harus dicatat, dari sesungguhnya Tuhan itu maha indah, Allah maha indah dan suka keindahan, bahwa keindahan itu sangat berbeda dengan kesenangan. Ini yang harus kita pegang sebagai guru anak-anak. Ya, kadang-kadang ada banyak teman-teman yang menyatakan kepada saya bahwa lagu anak-anak itu harus menyenangkan. Lagu anak-anak itu harus gembira. Nah, ini mereka yang menganggap bahwa keindahan itu sama dengan kesenangan. Sesungguhnya, keindahan berbeda dengan sekedar, saya katakan sekedar, kesenangan semata. Keindahan melingkupi kebahagiaan, sekaligus melingkupi segala kesulitan. Ya, maka dalam konsep agama Islam yang saya yakini ada satu kondisi paling indah yang dimiliki manusia, kata Rasul. Apa itu? Orang mukmin itu dalam keadaan bahagia ia bersyukur, dalam keadaan sulit ia bersabar. Dan begitulah keindahan itu hadir dalam kehidupan manusia dalam segala keadaan. Dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan yang susah. Nah, ini yang harus ditanamkan pada anak-anak kita, sehingga lagu pun begitu. Jadi kalau ada di antara kita yang mengajarkan lagu kepada anak-anak itu hanya memilih yang senang-senang saja, khawatirnya beberapa pakar pendidikan karakter ini akan melahirkan anak-anak generasi instan yang mereka takut dengan kesulitan. Coba kita ingat, ayah bunda, teman-teman sekalian, waktu kita kecil dulu, ya, guru-guru kita di TK, di SD tidak hanya mengajarkan lagu-lagu yang gembira,
Dalam pengertian gembira itu yang harus ekspresif, jingkrak-jingkrak dengan gerakan. Tetapi banyak lagu-lagu yang lembut, yang syahdu, yang juga kita nyanyikan dengan gembira bersama teman-teman. Maka keindahan yang dimaksud dalam proses lagu anak-anak sebenarnya terletak bagaimana guru menghadirkan suasana bahagia di setiap kondisi dan pilihan lagu yang kita ajarkan kepada mereka. Lagu bahagia, apalagi pasti harus membuat mereka bahagia. Saya sering mengatakan, ikhlaskan hati Anda, wahai guru-guru, untuk ikut berbahagia saat mengajarkan lagu yang bahagia. Tetapi ingat, ketika Anda mengajarkan lagu-lagu yang lembut, lagu-lagu yang dengan nada-nada estetika yang syahdu, maka Anda pun harus hadir dengan ekspresi yang tepat. Ya. Indah dalam segala keadaan. Semua lagu anak itu indah, baik lagu anak yang gembira maupun lagu anak yang lembut. Coba kita ingat, dulu kita suka menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta. Masih ingat ya? Oke. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, dan seterusnya. Ada lagi lagu misalnya yang sahdu. Kulihat Ibu Pertiwi, ya, karena Ibu juga. Kulihat Ibu Pertiwi. Atau lagu yang begitu luar biasa mengena dalam hati kita tentang tanah air. Tanah air, ku tidak kulupakan. Semuanya bukan lagu yang gembira kalau menurut melodinya. Tetapi kita hadir dengan gembira bersama teman-teman dan guru kita untuk sama-sama menyanyikan lagu itu. Maka sekali lagi, saya kembali mengingatkan guru-guru anak-anak, jangan hanya memilah-milah, memilih-milih hanya lagu-lagu yang berirama gembira dengan alasan dunia anak adalah dunia keceriaan. Tetapi kalau kita tidak pernah mengajarkan sentuhan estetika dengan lagu-lagu yang lembut, akan ada aspek yang hilang dalam perkembangan tubuh kembang anak-anak kita. Yaitu apa? Pendidikan estetika mereka. Efeknya apa? Anak-anak tidak mudah menerima kesulitan. Ya, saya katakan tadi jadi generasi yang instan. Lalu teman-teman sekalian, yang kedua, pertanyaan filosofi yang kedua, mengapa anak suka mendengar dan melantunkan lagu? Mengapa kira-kira? Ya, karena ada kedekatan fitrah dari keduanya, kata Bapak Maestro Cipta Lagu Anak Indonesia, Pak Atim Mahmud. Lagu dan anak-anak sangat dekat, kata beliau. Ya, sama-sama memiliki sifat polos, lugas, sederhana, menenangkan dan menyenangkan. Ya, menenangkan dan menyenangkan. Coba kita tengok. Kalau kita lihat wajah anak-anak itu ya, tanpa dosa. Begitulah lagu anak-anak, polos. Maka nanti di sesi akhir, terutama di seri ketiga dari webinar kita ini, kita akan belajar mencipta lagu anak-anak. Dan saya katakan, teman-teman sekalian, ayah bunda, mencipta lagu anak-anak bukan hanya hak para musisi. Kita semuanya bisa melakukannya. Saya dan teman-teman di tim SCLA Indonesia sudah membuktikan kita selenggarakan 15 angkatan Sekolah Cipta Lagu Anak Indonesia, dan semua teman-teman tuntas menyelesaikan, menciptakan lagunya, hingga lagu mereka direkam di studio. Luar biasa. Ya. Oke, jadi sekali lagi, kata Pak Atim Mahmud, anak-anak dan lagu begitu dekat. Mereka sefrekuensi. Ya. Kepolosan, maka nanti kalau bikin lagu anak-anak, jangan menggunakan kata-kata yang terlalu rumit, sulit diucapkan, sulit difahami maknanya, ya. Dan menggunakan makna-makna kiasan yang bagi anak-anak yang berpikirnya masih sangat konkret itu akan menyulitkan. Ya. Dan pertanyaan terakhir terkait pertanyaan filosofi kita pada pagi ini adalah pertanyaan mengapa kita perlu mencipta lagu anak. Kita, saya asumsikan sebagian besar, 90% yang mendaftar webinar saya kali ini bersama Kak Adi adalah para pecinta anak-anak, para guru anak-anak. Ya, mengapa kita perlu mencipta lagu anak-anak? Apakah begitu sedikit lagu anak-anak? Oh, tidak. Dari masa ke masa, lagu anak-anak selalu hadir. Kalau kita lihat rentang sejarah perjalanan lagu anak-anak luar biasa. Salah satu mungkin bisa kita sebut pahlawan lagu anak-anak pertama di negeri ini adalah Ibu Sut ya, yang kadang-kadang di antara kita banyak yang nggak tahu nama asli beliau, ya, Sarijah Miung. Tapi lebih akrab dipanggil dengan panggilan Ibu Sut.
Ibu Sud sudah menciptakan ratusan lagu untuk anak-anak Indonesia. Ya, kita mencipta lagu bukan karena lagu tidak ada, tetapi karena zaman terus berubah dan perubahan itu menuntut sesuatu yang baru sesuai dengan tantangannya. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan kita orang tua dan guru-guru, wahai orang tua, didik anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, kalau kita dulu lagunya selalu tetap indah hingga sekarang. Tapi apakah tantangannya masih tetap cocok untuk kondisi anak-anak zaman sekarang? Itu yang perlu kita cermati, ya. Itu yang perlu kita sesuaikan. Nah, Ibu Sud bahkan telah berkiprah di negeri ini sebagai pejuang jauh sebelum masa kemerdekaan. Di masa Gerakan Pemuda, Ibu Sud bersama W.R. Supratman terlibat dalam Sumpah Pemuda dan ikut mengiringi lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan. Ya, dengan menggunakan biolanya, mereka mengiringi para pemuda waktu itu menyanandungkan lagu Indonesia Raya pertama kali. Nah, yang menarik dari perjalanan visi Ibu Sud itu, mengapa beliau mencipta lagu? Ada satu pernyataan beliau. Saya prihatin, kata Ibu Sud. Saya prihatin melihat anak-anak Indonesia yang tampak kurang gembira saat itu. Hal itu membuat saya berpikir untuk menyenangkan mereka dan bernyanyi dengan lagu-lagu ceria yang berbahasa Indonesia. Teman-teman, ayah bunda bisa kita bayangkan. Anak-anak Indonesia di zaman itu, di masa tekanan penjajah masih sangat kuat, mereka hampir tidak memiliki lagu mereka sendiri. Ya, di sekolah-sekolah yang diajarkan lagu-lagu berbahasa Belanda. Ya, maka kalau kita masih punya nenek gitu ya, kebetulan saya ada nenek itu, banyak beliau hafal lagu-lagu berbahasa Belanda atau berbahasa Jepang. Ya, padahal nggak ngerti artinya. Kenapa? Karena waktu itu memang seolah-olah anak kita sendiri tidak diberi ruang untuk mengekspresikan jiwa kebahagiaan mereka. Maka terdorong situasi itu, Ibu Sud kemudian hadir menjadi pelopor cipta lagu anak-anak di Indonesia. Ya, hingga tahun 50-an, rasanya kita belum mengenal ada pencipta lagu anak-anak yang sehebat beliau. Baru di dekade tahun 60-an, hadir Ayahanda Atim Mahmud yang juga memberikan kontribusi luar biasa pada perkembangan lagu anak-anak di Indonesia. Lalu di era 70-an, ketika lahir penyanyi-penyanyi cilik Indonesia seperti Cica Kuswoyo, kita ingat sekali di masa kecil kita, lahir sepasang insan yang memiliki dedikasi luar biasa melanjutkan perjuangan Ibu Sud dan Pak Atim Mahmud, yaitu Pak Kasur dan Bu Kasur. Ya. Pasti ayah bunda banyak yang nggak tahu juga nama aslinya ya. Pokoknya Pak Kasur dan Bu Kasur gitu aja lah gitu ya. Ya. Pak Suryono, mohon maaf, yang kemudian akrab dipanggil Pak Kasur dengan istri beliau, kemudian memberikan dedikasi luar biasa. Mereka berempat dengan Ibu Sud dan Pak Atim Mahmud memberikan warna baru keceriaan dunia anak-anak Indonesia melalui hadirnya lagu-lagu anak-anak yang berbahasa Indonesia tentunya. Ya, baik. Teman-teman sekalian, kita masuk materi yang kedua. Kata Kak Aji tadi, yang kedua adalah bagaimana kita mengembalikan visi lagu anak Indonesia untuk saat ini. Pak Atim Mahmud, salah satu maestro cipta lagu anak yang banyak menginspirasi saya untuk menciptakan lagu anak-anak, pernah menyatakan dalam sebuah makalah yang beliau sampaikan di Universitas Negeri Yogyakarta, era globalisasi, kata beliau, dan informasi seringkali berdampak memprioritaskan hal-hal yang physically, ya, dan menepis jati diri bangsa. Lagu anak tidak lagi dilihat dari kebermaknaannya dan nilai pendidikannya, tetapi menarik atau tidaknya tayangan bagi anak-anak. Rating menggulung idealisme berkarya. Nah, ini yang menjadi kegelisahan para pencipta lagu seperti Ibu Sud, Pak Atim Mahmud, Pak Kasur, Bu Kasur, yang kemudian ditangkap oleh teman-teman di Yogyakarta, lalu kita mendirikan Sekolah Cipta Lagu Anak di Indonesia, dengan harapan semua guru anak Indonesia akan bisa menciptakan lagunya sendiri. Karena mencipta lagu, tagline kita, mencipta lagu semudah tersenyum. Kita sudah buktikan ya. Lalu
kita coba tengok sekarang, teman-teman sekalian, ada banyak sekali makna penting lagu anak-anak bagi tumbuh kembang anak-anak kita itu. Ya, lagu anak-anak menjadi media ekspresi mereka untuk menyalurkan emosi dan perasaannya. Rasa bahagia, rasa sedih, kemudian rasa apa lagi ya, mungkin bersemangat, bangga tanah air. Ekspresi itu perlu tersalurkan. Saluran ekspresi melalui lagu adalah salah satu saluran yang terbaik. Beberapa peneliti menyatakan bahwa lagu anak-anak adalah media terbaik untuk menumbuhkan karakter mereka, karena lagu adalah media yang pertama menginspirasi anak-anak. Bahkan di era sekarang kita banyak temukan para peneliti di dunia barat khususnya melakukan penelitian pengaruh musik sejak manusia di dalam rahim ibunda saat mereka masih berupa janin. Pengaruhnya begitu luar biasa. Nah, kita coba tengok misalnya. Ada banyak lagu-lagu yang kita kenal, karya para maestro cipta lagu kita tempo dulu, waktu kita kecil, yang mengekspresikan perasaan cinta kita pada keluarga. Misalnya, lagu Satu-Satu. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang semuanya. 1, 2, 3, sayang. Oh, ada sedikit yang keliru tadi ya. Oke. Saking bersemangatnya. Saking bersemangatnya, sampai Kak Adi lupa syairnya. Ya. Begitu banyak lagu-lagu hadir untuk mengekspresikan perasaan. Oke, Kak Pandan bisa share lagu yang ada di link YouTube yang sudah Kak Adi bagi, Kak Adi siapkan, biar teman-teman bisa menyimak. Kita coba tengok misalnya, ada lagu ungkapan cinta kita kepada ayah bunda, sayang Umi Abi, ya. Bisa Kak Pandan? Di-share. Oke. Teman-teman kita coba tengok. Saya katakan tadi di awal bahwa lagu tidak harus selalu menggembirakan. Menggembirakan itu suasana yang harus dibangun oleh guru, itu PR kita. Ya. Tetapi kadang-kadang kita perlu mengenalkan juga lagu-lagu yang lembut seperti yang diputar Kak Pandan melalui link YouTube. Nanti kita akan bagi pada chatting room semua materi dan link supaya teman-teman bisa melacak lagu-lagu yang bisa kita ajarkan pada anak-anak. Ya, Kak Pandan, silakan. Oh
Bunda nanti bisa buka link channel Kak Adi dan link channel YouTube SCLA, banyak lagu-lagu anak-anak di sana yang ceria maupun yang lembut. Ya, karya teman-teman para guru anak-anak Indonesia yang tergabung dalam komunitas Forum Cipta Lagu Anak Indonesia. Kita membuka forum ini untuk siapapun ya yang ingin ikut terlibat, memberikan kontribusi terbaik untuk anak-anak bangsa ini, menghadirkan kembali keceriaan mereka. Baik, itu tadi contoh satu lagu ya, yang hadir dalam bentuk kelembutan untuk mengekspresikan emosi dan perasaan anak-anak. Lalu yang kedua, lagu anak-anak juga hadir sebagai media komunikasi. Ada lulabi, tahu lulabi ya? Lagu pengantar tidur. Dari kecil kita pasti akrab dengan lagu-lagu semacam ini. Setiap bangsa, peradaban, punya lagu-lagu lulabi sendiri. Orang Jawa misalnya, mengenal ada lagu tak lelo, lela, lela, ledo. Kalau di Indonesia, yang nasional, kita mengenal lagu yang sangat populer. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Itu adalah lagu media komunikasi. Bagaimana orang tua bisa membangun kedekatan dengan anak-anaknya. Lalu juga ada lagu-lagu doa sehari-hari. Kadang-kadang hanya diekspresikan apa adanya oleh orang tua. Tidak harus dengan melodi yang indah, tapi komunikasi menggunakan nada itu, meskipun suara orang tuanya fals, anak itu tetap menangkap sebagai ungkapan cinta, kasih sayang. Maka kalau kita mengenal ada orang yang meninabubukan bayinya, ya, kemudian menyanyi dengan potensi suara seperti apapun, anaknya akan tahu bahwa orang tuanya sangat mencintainya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, lagu anak-anak menjadi media edukasi. Nah, ini yang penting bagi para guru-guru anak-anak. Ya, penelitian terbaru kita lihat, kita ikuti bahwa musik memberikan stimulasi yang baik terhadap perkembangan otak manusia. Musik juga mengembangkan potensi berbahasa anak-anak. Melalui lirik lagu, sebenarnya anak-anak belajar banyak hal, mengenal lingkungannya, ya, mengenal konsep-konsep baru, mempertajam daya ingat, ya, kemudian merangsang motorik mereka. Bahkan ada teman yang sangat spesialis kalau bikin lagu itu, lagunya tentang cerita, tentang kisah. Anda bayangkan, kalau anak mendengar sebuah kisah, ya paling dalam sebulan kisah itu sehebat apapun si pencerita, tinggal sekian persen yang diingat. Tetapi kalau lagu, sampai kapanpun akan tetap kita ingat. Ya, anak yang menguasai sebuah lagu, sampai dewasa lagu itu menjadi miliknya, dan seringkali sulit hilang dari memorinya. Ya. Coba Anda bayangkan kalau guru sejarah di SD, di SMP, mengajarnya menggunakan media lagu, aktivitas perjuangan apapun itu ya, peristiwa-peristiwa dirangkai dalam lirik lagu, anak-anak akan jauh lebih mudah menghafalnya. Ada sebuah pesantren di Jawa Barat, ya kalau teman-teman mengenal pesantren Bait Tamyiz, kebetulan anak saya alumni di sana, mereka mempelajari segala sesuatu dengan pendekatan berlagu. Rumus-rumus bahasa dan ilmu yang lainnya mereka lakukan, mereka pelajari dengan asyik karena menggunakan pendekatan berlagu. Ya. Lalu yang terakhir, selain media edukasi, lagu anak-anak juga menjadi media terapi. Lagu anak-anak menghadirkan perasaan tenang buat anak-anak. Lagu anak-anak seringkali menjadi media untuk mengurangi rasa takut. Pasti ada yang punya pengalaman nih. Kalau dulu waktu kita melewati suatu tempat yang katanya nih tempat itu agak menakutkan. Biasanya
secara naluriah kita mencoba mengurangi rasa takut itu salah satunya dengan bernyanyi atau bersiul, ya kan? Nah, di kalangan dunia pendidikan bahkan di dunia saat ini sudah dikembangkan satu metode terapi menggunakan musik. Ya, banyak rumah sakit besar yang sekarang sudah membuka unit layanan khusus terapi menggunakan musik ini. Ya, oke. Banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita ingat, kita buka ya di dalam perjalanan hidup kita sejak kecil dulu, yang itu menjadi apa ya, memori yang sulit untuk kita lupakan. Ya. Nah, yang terakhir, ayah bunda sekalian, tentang basic skill pencipta lagu anak-anak. Modal dasar, apa sih yang dibutuhkan kalau kita ingin belajar memulai menjadi pencipta lagu anak-anak? Setidaknya kami, teman-teman di SCLA, Sekolah Cipta Lagu Anak Indonesia, memiliki 3 unsur yang sering kita share. 3 itu adalah modal penting yang harus terus dikembangkan kalau kita ingin menjadi pencipta lagu, khususnya pencipta lagu anak-anak. Ya, yang pertama adalah, tolong dicatat, adalah kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar itu bukan semata-mata kemampuan sehatnya telinga. Itu juga iya, tetapi ada yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadirkan rasa suka mendengar lagu. Kalau kita ingin mencipta lagu anak-anak, banyak kan dengar lagu anak-anak. Kenapa begitu? Kalau kita mencipta lagu, sementara kita tidak banyak perbendaharaan lagu, maka melodi yang mana yang ingin kita keluarkan untuk membangun melodi lagu kita sendiri. Pada dasarnya, pencipta lagu adalah seorang yang mengkomposisikan ulang semua memori nada-nada yang pernah didengarnya, lagu-lagu apapun yang pernah masuk di telinganya, dan itu kemudian tersimpan di pikiran bawah sadar, lalu saat dia butuhkan untuk mencipta, meng-create lagu baru, memori itu dia hadirkan lagi. Semakin banyak kita mendengar lagu, semakin banyak perbendaharaan kita tentang lagu anak-anak, akan sangat mudah bagi kita mencipta lagu anak-anak. Kalau kita hanya memiliki perbendaharaan 3 lagu misalnya, lalu kita ingin membuat atau menciptakan 100 lagu, maka saya jamin 100 lagu itu akan mirip dengan 3 lagu tadi, ya kan? Ya, maka modal pertama adalah hadirkan kegembiraan kita untuk mendengar lagu anak-anak. Karena itu adalah modal pertama yang sangat penting. Mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan hati, menghadirkan niat untuk mendengar, efeknya sangat berbeda dengan kalau kita hanya mendengar sambil lalu. Ah, Kak, kita kan sehari-hari selalu dengar lagu nih. Sambil masak, dengar radio, ada musik, ada lagu anak-anak ya. Nanti sambil perjalanan ke TK, mau ngajar, ada lagu. Di pasar, sambil belajar, dengerin lagu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Itu ya. Tetapi mendengar dengan sengaja pasti punya efek yang jauh lebih kuat. Ya. Jika keheningan adalah puncak estetika keindahan semesta, tidak ada sebuah kata-kata mutiara, maka mendengar adalah ibu dari segala kebaikan utama. Maka ada pepatah bahasa Latin mengatakan, engkau tidak akan pernah bisa belajar apapun, kecuali engkau telah menutup mulutmu dan membuka kedua telinga. Generasi yang banyak mendengar, insya Allah akan tumbuh menjadi manusia berkarakter. Itu modal pertama, mendengar. Modal kedua apa, Kak? Modal yang kedua adalah kemampuan berkreasi. Ya, mohon maaf, kemampuan menyanyi, ya, mendengar kemudian menyanyi. Pencipta lagu tidak harus bisa menyanyi sih, tapi kalau kita suka menyanyi, kita akan jauh lebih mudah mengekspresikan lagu karya kita. Ditambah pengalaman Kak Adi mendampingi guru-guru dan peserta SCLA, sebagian besar dari ayah bunda yang menjadi peserta itu
tidak mengerti cara membaca notasi dengan baik. Kemampuan mereka untuk menulis, apalagi ya, membaca not saja, mereka begitu kurang. Maka untuk tipe orang-orang yang seperti kita, ya, menyanyikan, membuat lagu secara spontan dengan melodi yang kita inginkan, itu akan sangat membantu. Modalnya apa? Suka menyanyi. Jadi yang pertama suka mendengar, yang kedua ditambah suka menyanyi. Dan yang terakhir di materi kita pagi ini adalah kemampuan berkreasi. Kemampuan berkreasi ini akan hadir, tumbuh selaras dengan proses kita berkarya. Jangan berharap lagu pertama kita langsung hit, langsung menjadi lagu yang populer gitu ya. Banyak teman-teman yang berproses ya, dari lagu pertama, kedua, ketiga. Bahkan ada yang setelah lagu yang ke-20, dia baru memahami, oh begini lagu anak-anak. Kak Aji saja punya proses yang semacam itu. Lagu-lagu yang Kak Aji ciptakan dulu, nuansanya itu selalu berkarakter remaja, karena dia masih muda sih ya. Gitu. Tapi sekarang, setelah dia menjadi seorang ayah, lagu-lagunya yang diciptakan di akhir-akhir ini hadir betul-betul menyentuh jiwa anak-anak. Saya akan tunggu teman-teman untuk terlibat berkarya dalam webinar-webinar berikutnya nanti. Ya. Nah, terakhir kawan-kawan, prinsip yang selalu saya pegang adalah berkarya atau mati. Kalau Anda seorang guru, hingga akhir masa tugas Anda tidak berkarya, sesungguhnya Anda sudah mati. Mari kita berkarya untuk anak bangsa. Mari kita hadir untuk menceriakan dunia mereka. Baik, teman-teman. Demikian mungkin materi kita. Masih ada waktu 15 menit. Kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan. Atau mungkin ada yang ingin langsung berbicara. Bisa dibantu ya Kak Agung? Siap, Kak Adi. Ayah bunda dan kakak-kakak yang mau bertanya, silahkan raise your hand. Sebentar ya. Tadi sudah banyak yang angkat tangan nih Kak Adi. Cuma saya nggak tahu tangannya mau tanya atau mau absen gitu ya. Karena tadi di awal dikatakan siapa mau absen angkat tangan gitu ya. Jadi sementara yang raise your hand saya turunkan dulu. Nanti baru kemudian silahkan angkat tangan lagi. Oke, semuanya sudah saya turunkan. Silahkan angkat tangan sekarang. Oke, baik. Oke. Wow, aduh banyak banget yang angkat tangan, Kak. Oke, berapa penanya, Kak Adi, yang akan dijawab dulu? Satu-satu? Setiap pertanyaan nanti dijawab langsung dulu aja, Kak Agung. Oh, baik. Ya. Baik. Oke, ini sudah diurutkan, jadi sudah mulai dari yang paling atas ya. Oke, Kak atau Bunda Wiwi Jumiati, silahkan nyalakan mikrofonnya. Anda sudah bisa bicara sekarang, tapi tetap tidak muncul gambarnya ya. Silahkan, Kak atau Bunda Wiwi Jumiati. Oke, silahkan Bunda Wiwi. Dari Yogyakarta ini. Halo, Bunda Wiwi, silahkan. Nah, silahkan. Sudah bisa bersuara. Ya, Assalamualaikum Kak Adi, Kak Pandu, Kak Aji Safa. Salam kenal dari saya. Perkenalkan, saya muridnya Kak Adi, tetangganya juga. Yang ingin saya tanyakan, loh, Kak Adi kenapa ketawa? Nggak mengakui tetangganya ya? Mengakui. Yang ingin saya tanyakan itu, oh ya terima kasih. Tadi kan katanya membuat lagu semudah tersenyum. Tapi terus terang saya berkali-kali ngerjain tugas Kak Adi kok nggak bisa-bisa ya Kak. Triknya gimana bikin lagu yang mudah itu? Kadang apa yang saya bikin itu liriknya seolah-olah nggak pas untuk anak-anak kecil. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bunda Wiwi Jumiati ini sudah banyak buat lagu. Dan menurut saya, lagunya bagus. Betul, serius. Kadang-kadang kita begini, kalau kita menciptakan lagu anak-anak, jangan kita pasang ekspektasi yang terlalu tinggi,
menggunakan standar kita. Ya, anak-anak punya nilai yang berbeda menurut standar mereka. Ini saya alami juga, sesungguhnya saya alami. Pertama kali saya bikin lagu anak-anak saat saya mendirikan Sanggar Seni Anak-anak di tahun 93. Setiap saya bikin lagu dan saya merasa kurang sreg, lagu saya kok kurang bagus ya. Tapi karena anak-anak butuh lagu, saya ajarkan. Apa yang terjadi? Mereka ternyata suka dengan lagu saya. Padahal saya merasa lagu itu nggak bagus. Atau kurang bagus gitu ya. Jadi, kalau menurut para kreator di dunia kreativitas ya, Profesor Jordan Ayan pernah mengatakan dalam buku Bengkel Kreativitas, kalau kita ingin menciptakan sesuatu, jangan terlalu kritis dan menjadi kritikus yang keras dengan karya kita sendiri. Kata beliau, jadilah seniman untuk diri sendiri. Ya, nikmati proses itu. Ketika Anda share, apalagi dengan anak-anak, bisa jadi anak-anak ternyata suka dengan lagu kita. Itu mungkin Kak Agung bisa lanjut ya. Terima kasih Bunda Bibi. Lagunya bagus-bagus kok. Silakan teman-teman berikutnya. Pertanyaan berikutnya ya. Yang siapkan mic-nya untuk dinyalakan adalah Bunda atau Kak Rina Kurnia? Kak Rina Kurnia. Silahkan Anda unmute sendiri suaranya dan boleh mulai bertanya. Silakan, Kak Rina. Silakan, Kak Rina sudah bersama kita. Kak Rina. Halo, Kakak. Yes, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya baru ya, Kak, ya, kalau tentang membuat lagu. Saya sangat tertarik gitu, karena kalau tadi dari modal untuk membuat lagu anak tuh kan katanya harus banyak mendengar, lalu suka bernyanyi, dan terus berkarya ya, Kak. Nah, saya harus mulai dari mana dulu nih, Kak, untuk bisa membuat sebuah lagu anak? Baik. Bunda Rina dari mana ini? Saya dari Bandung Barat, Cipatat, Jawa Barat, Kak. Oke, terima kasih Bunda Rina. Oke. Kak Agung, saya jawab dulu ya, langsung.